Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang interaksi gen yang beranggotakan oleh Vera Octaviani dengan NIM 017, Sinta Agustin dengan NIM 026, Anabi Kotimatis dengan NIM 089, Avinda Ayu dengan NIM 101, dan Viga Sukma dengan NIM 111. Poin pembahasannya adalah pengertian interaksi gen, epitasis dominan, epitasis resesif, epitasis dominan resesif, epitasis dominan rangkap, epitasis resesif rangkap, gen dominan rangkap dengan pengaruh kumulatif, dan atavisme. Interaksi gen merupakan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi rasio fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-alelik. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah 4 bentuk jengger ayam. Ada pial sombal atau walnut, pial biji atau pea, pial bilah atau single, pial gerigi atau ros. Skema persilangan ayam berjengger gerigi dengan biji menghasilkan P1, R besar, P kecil, dengan R kecil, P besar. Gambarnya R besar, P kecil, dan R besar, P kecil. R1-nya R besar, R kecil, P besar, P kecil atau walnut. P2, R besar, R kecil, P besar, P kecil, silangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Menghasilkan gamet R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, L kecil, P kecil, dan R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. F2-nya seperti di tabel bisa dilihat. Berdasarkan tabel di atas, perbandingan F2-nya adalah walnut banding ros banding pea dan banding single itu 9:3 banding 3 banding 1. Nah, perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, yang selanjutnya yaitu epitasis dominan. Pada peristiwa epitasis dominan terjadi penutupan ekspresi gen oleh satu gen dominan yang bukan alelnya. Contohnya yaitu labu putih disilangkan dengan labu kuning yang menghasilkan labu putih. Dan fenotip V2-nya yaitu 12:3 banding 1. Dan genotip V2-nya yaitu 1:2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Selanjutnya yaitu epitasis resesif. Pada peristiwa epitasis resesif terdapat suatu gen resesif yang bersifat epitesis terhadap gen dominan yang bukan alelnya atau pasangannya. Gen resesif tersebut harus dalam keadaan homozigot. Terjadi jika ada gen resesif yang bersifat menutupi. Nah, contohnya yaitu tikus hitam disilangkan dengan tikus putih yang menghasilkan tikus kelabu. Ini tabel dari persilangan tersebut. Nah, fenotip F2-nya yaitu kelabu dibanding hitam dibanding putih yang menghasilkan 9:3 banding 4. Perbandingan genotip V2-nya yaitu 1:2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Materi selanjutnya yaitu mengenai epistasis dominan resesif. Epistasis dominan resesif atau inhibiting gen merupakan penyimpangan semu yang terjadi karena terdapat dua gen dominan yang jika dalam keadaan bersama akan menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan perbandingan fenotip F2 yaitu 13:3 serta perbandingan genotip dari F2 yaitu 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Kunci dari epistasis dominan resesif ini yaitu A. Epistasis atau menutupi terhadap
B dan B. Yang kedua, kuncinya yaitu gigi epistasi atau menutupi terhadap A dan I. Contoh kasus dari epistasis dominan resesif yaitu terdapat pada ayam leghorn putih mempunyai fenotip AA caca dikawinkan dengan ayam white circle berwarna putih yang mempunyai genotip II cici menghasilkan F1 berwarna putih. Lalu sesama F1 disilangkan. Bagaimana perbandingannya? C besar atau C merupakan gen yang menghasilkan warna. Huruf C kecil atau C merupakan gen yang tidak menghasilkan warna. Ayam menjadi putih sebab putih itu tidak berwarna. Huruf I besar atau A, gen yang mengalami keluarnya warna. Gen ini disebut sebagai gen penghalang atau inhibitor. I kecil merupakan gen yang tidak menghalangi keluarnya warna. Berikut persilangan dari ayam leghorn putih yang mempunyai fenotip AA caca dengan ayam Wilkes-Barre berwarna putih yang mempunyai genotip II cici. P1 sama dengan AA caca dikawinkan dengan II cici. Gametnya yaitu A dan C. Lalu yang kedua gametnya yang terbentuk yaitu I dan C. Lalu menghasilkan F1 atau keturunan warna putih dengan genotip AI caci. Lalu hasil dari F1 atau perkawinan 1 yang menghasilkan putih dan putih itu disilangkan sehingga parentel keduanya yaitu AI caci disilangkan dengan AI caci, sama-sama berwarna putih dan mempunyai fenotip yang sama. Lalu menghasilkan genotip yang kedua yaitu ACA, ACI, ICA, ICI. Ternyata menghasilkan perbandingan fenotip dari F2 yaitu ayam berwarna putih berbanding dengan ayam berwarna merah yaitu 13:3. Sedangkan untuk perbandingan genotip F2-nya dihasilkan perbandingan 1:2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, meskipun gen C mempengaruhi munculnya warna biru, tetapi karena bertemu dengan gen I besar atau A merupakan gen yang menghalangi munculnya warna, maka menghasilkan keturunan dengan fenotip ayam berbulu putih. Jadi, setiap ada gen I besar atau A, maka warna bulu akan terhalang, sehingga warnanya tetap putih. Gen I besar seolah-olah menutupi gen warna atau gen C besar atau C untuk muncul. Gen yang menutupi atau gen I besar disebut sebagai epistasis, dan gen yang tertutupi atau gen C besar disebut gen hipostatis. Selanjutnya ada epistasis dominan rangkap. Epistasis dominan rangkap adalah gen dominan dari suatu pasangan gen meliputi ekspresi gen-gen yang berasal dari pasangan gen lain. Pola epistasis dominan rangkap adalah sebagai berikut. A. Epistasis terhadap B besar dan B kecil. B besar epistasis terhadap A besar dan A kecil. Contohnya, pada unggas yang kaki berbulu atau F besar F besar S besar S besar disilangkan dengan unggas yang kakinya tidak berbulu atau F kecil S kecil S kecil S kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesama, maka berapa perbandingannya? Kita bisa menjawab P F besar S besar S besar disilangkan dengan F kecil S kecil S kecil. Dihasilkan gamet F S P F besar S besar S besar atau berbulu disilangkan dengan F kecil S kecil atau tidak berbulu. Kemudian dihasilkan F besar S kecil F besar F kecil S besar S kecil atau berbulu. Kemudian P2 santan F besar F kecil S besar S kecil disilangkan dengan betina
F besar F kecil S besar S kecil, keduanya sama-sama berbulu, kemudian dihasilkan jantan F besar S besar, F besar S kecil, F kecil S besar, F kecil S kecil. Kemudian betina dihasilkan F besar S besar, F besar S kecil, F kecil S besar, F kecil S kecil. Kemudian dihasilkan F2 yang terdapat pada tabel. Rasio fenotip dihasilkan berbulu banding tidak berbulu, yaitu perbandingannya 15:1. Sedangkan rasio fenotipnya 1:2:1:2:4:2:1:1. Berikut ini tabel persilangan epitesis dominan rangkap yang terjadi pada unggas kaki berbulu dan kaki tidak berbulu. Yang selanjutnya yaitu epitesis resesif rangkap. Epitesis gen resesif rangkap atau komplementer merupakan interaksi gen yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip baru. Nah, contohnya yaitu C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar yang menghasilkan C besar, C kecil, P kecil yang 100% bunga ungu. Yang kedua yaitu C besar, C kecil, P kecil. Bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Dan fenotipnya yaitu ungu banding putih yang dihasilkan yaitu 9:7. Genotipnya yaitu F1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dan dibanding 1. Nah, yang selanjutnya yaitu fenotip ungu banding 7 yaitu 9:7 dan genotipnya yaitu 1:2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Topik pembahasan yang berikutnya yaitu gen dominan rangkap dengan pengaruh kumulatif. Gen rangkap dengan efek kumulatif terjadi jika kondisi dominan baik homozigot maupun heterozigot pada salah satu lokus menghasilkan fenotip yang sama. Nah, untuk contoh kasus dalam gen dominan rangkap dengan pengaruh kumulatif ini yaitu terjadi pada karakteristik warna biji gandum yang memiliki biji warna ungu tua, ungu, dan putih. Nah, ilmuwan dari Jepang yaitu Miyake dan Imai menemukan bahwa pada tanaman gandum Hordeum vulgar terdapat biji yang kulitnya berwarna ungu tua, ungu, dan putih. Peristiwa ini terjadi bukan karena ada alergi dominan, melainkan ada sifat kumulatif. Dalam contoh kasus gen dominan rangkap dengan pengaruh kumulatif pada karakter warna biji gandum, jika gen dominan terdapat bersama-sama dalam genotip, maka biji gandum akan memiliki warna ungu tua. Bila terdapat salah satu gen dominan saja, maka biji gandum akan berwarna ungu. Jika tidak terdapat gen dominan, maka akan menyebabkan biji gandum memiliki warna putih. Berikut ini terdapat persilangan pada karakteristik warna biji gandum, di mana untuk parental 1 atau P1, biji gandum berwarna ungu tua A besar, B besar disilangkan dengan biji gandum berwarna putih A kecil, B kecil. Didapatkan G1 untuk biji gandum yang berwarna ungu tua yaitu A besar, B besar. Untuk biji gandum yang berwarna putih G1-nya yaitu A kecil, B kecil. Nah, lalu didapatkan F1 atau keturunan pertama seluruhnya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana memiliki sifat atau fenotip biji gandum berwarna ungu tua. Kemudian sesama F1 disilangkan sehingga mendapatkan parental 2 atau P2 yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Selanjutnya didapatkan G2 pada masing-masing individu
yaitu terdapat 4 gamet, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Kemudian dari persilangan antara sesama F1 didapatkan keturunan F2 dengan rasio perbandingan fenotip yaitu 9:6:1, di mana untuk keturunan biji gandum yang berwarna ungu tua berjumlah 9, untuk keturunan biji gandum yang berwarna ungu berjumlah 6, dan untuk keturunan kedua biji gandum yang berwarna putih berjumlah 1. Selain itu juga didapatkan rasio perbandingan genotip yaitu 1:2:1, banding 2:4, banding 2:1, banding 2, dan banding 1. Berikut ini terdapat kesimpulan berupa tabel rasio perbandingan interaksi gen guna untuk mengetahui perbedaan rasio fenotip dan genotip pada masing-masing jenis interaksi gen seperti pada atavisme, epistasis dominan, epistasis resesif, epistasis dominan resesif, epistasis dominan rangkap, epistasis resesif rangkap, gen dominan rangkap dengan pengaruh kumulatif yang memiliki rasio perbandingan fenotip F2 dan rasio genotip yang telah tertera dengan masing-masing perbandingannya yang berbeda antar satu dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.